Jadi ini jujur aja sih, jujur aja ya, ini review jujur aku ya. Masuk ke channel ini. Hai, kenalin, nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga cat lovers. Kalau kamu suka dengan hal-hal berbau beauty, makeup dan juga kucing, so make sure kamu subscribe channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media dan komunitas kucing yang kamu punya. Dan jangan lupa turn on the notification, karena aku selalu menyajikan info-info yang mungkin bermanfaat untuk kalian. Yes, dan seperti hari ini aku mau menginformasikan ke kalian sebuah makanan kucing yang udah out of request. Sampai aku tuh udah pusing banget. Udah berbulan-bulan aku tuh dapat feedback untuk nge-review atau ngebedah komposisi makanan ini, which is aku nggak bisa sering-sering ganti makanan kucingku untuk sebuah review. Tapi ini benar-benar, oh my god, aku kayak merasa menyesal baru mengenal produk ini. And yes, ini bukan endorsement karena aku nggak menerima endorsement produk kucing, semuanya aku beli. And then let's keep on watching. Ini adalah produknya, yaitu Healthy Pet Healthy Cat yang Persian. Ini adalah yang adult untuk yang aku beli. Aku juga agak penasaran sih sama yang kitten, tapi nanti aku akan beli juga. Cuman tolong ditunggu ya, karena nggak bisa nih tiba-tiba kita tuh ganti makanan kucing secepat itu nggak bisa, karena itu berbahaya. Karena nantinya itu akan menjadi sebuah penyakit ya ke kucing kita, dan juga meninggalkan residu-residu penyakit yang ada pada produk-produk makanan yang diganti-ganti. Jujur ya, ketika kalian tuh awal-awal ngomongin masalah healthy pet, aku tuh nggak interest beli healthy pet. Kenapa? Karena packagingnya tuh nggak menarik, coy. Packagingnya tuh cuma kayak gini doang. Maksud aku ini ya, desain packagingnya ya, bukan kertasnya, tapi desain packagingnya. Nah, kalian kan bilang ini tuh dari produk luar, tapi kok aku ngerasa produk luar tapi kok kayak gini doang gitu loh. Maksudnya tuh packagingnya tuh kayak nggak niat gitu loh. Packagingnya tuh kayak, jadi packagingnya itu bahkan font-fontnya dan lain-lainnya tuh kayak tulisan packaging biasa, kayak tugas akhir skripsi yang ada di Indonesia. Jadi kayak nggak niat bikin packaging. Makanya kenapa aku tuh nggak beli. Aku tuh kayak nggak yakin gitu loh produk ini tuh beneran bagus apa enggak. Cuman ternyata oh my god. Oke, kalau gitu kita bedah dulu komposisinya kayak gimana supaya kita lebih yakin apakah memang iya produk Healthy Pet itu sebagus itu atau tidak. Oke, let's keep on watching. Ini adalah Healthy Cat Persian Adult. Kita lihat dulu dari klaim-klaimnya ya. Ini pock free, kemudian Herbal Control, Omega 3, 6, Urinary Health, Shiny Coat, Immunity Control, Dental Care, Bone, Muscle Care, dan Natural Product. Oke, ini adalah klaim-klaimnya ya. Jadi ada 8 klaim. Lalu kita ke vitaminnya dulu ya. Jadi vitamin A-nya 20.000 IU. Wow, ini tinggi banget loh per kilo. Vitamin D3-nya 1750, vitamin E-nya 200. Ini 200 mg ya. Ironnya juga 70. Kayaknya sih miligram ya. Nggak ada di sini ya ngomong-ngomong ya. Berapa gram atau miligram tuh nggak tahu ya. Nah, manganesinya 40, tapi seharusnya miligram sih. Iodinnya 1,5, seleniumnya 0,2, taurinnya 1500. Ini 1500 itu maksudnya IU juga nggak sih taurin itu, atau miligram ya? Kayaknya kurang lengkap sih menurut aku ya ini ya. Ya, jadi di sini dikasih tahu, sekali lagi diingatkan ke semua teman-teman bahwa mengganti makanan kucing itu ada aturannya, nggak bisa langsung karena nanti bisa menyebabkan masalah-masalah yang baru kelihatan 3 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang, kita nggak akan tahu ya kan. Jadi kalau mau ganti makanan kucing harus ada takarannya, harus ada aturannya. Nah, ini adalah feeding amount-nya.
dimulai dengan berat 3 kg untuk kondisi adult ya, jadi di atas 1 tahun ya. 3 kg sampai 6 kg takaran untuk kucing yang gemuk dan juga kucing yang aktif. Nah, kemudian kita ke kadar proteinnya dulu. Proteinnya itu kalau untuk yang healthy cat Persian adult itu 30% ya, jadi tidak setinggi yang all stage yang satunya kayaknya. Itu kayaknya lebih tinggi kayaknya ya. Kemudian crude fat 20%, S-nya 7%, which is bagus karena sebagus-bagusnya S tuh harusnya di bawah 8%. Kemudian fibernya 4,2, oke, jadi fibernya termasuk sedikit ya, tidak terlalu tinggi ya. Kemudian moisture-nya juga 9%. Nah, jadi moisture-nya itu di bawah 10%, tidak sesuai dengan standar AAFCO. Tapi seperti yang aku sempat bilang bahwa memang rata-rata per batch itu kalau sebuah makanan kucing itu kurang lebih itu 10%. Artinya bisa kurang dari 10%. Cuman kalau standarnya AAFCO itu memang harusnya minimal 10%. Kemudian kalsiumnya 0,9%, fosfornya 0,6%. Komposisinya sendiri itu adalah ayam yang dikeringkan, kemudian lemak ayam ya, chicken ya di sini ya, kemudian beras, kemudian tepung jagung, kemudian adalah kacang polong atau pea. Nah, kacang polong ini juga tinggi fiber ya. Kemudian ada gluten dari tepung jagung, kemudian ada lignocellulose. Jadi lignocellulose itu adalah lignin ya. Yang mana fungsi utama lignin itu adalah untuk memperkuat struktur dalam menahan serangan mikroba. Nah, kemudian beet pulp ini juga adalah tanaman, di mana tanaman ini tinggi fiber dan juga untuk anti hairball. Lalu salmon oil yang mana tinggi dengan omega 3, omega 6. Kemudian ayam yang dihidrolisa. Jadi kalau dihidrolisa itu dikeluarkan enzim-enzimnya supaya dia itu lebih mudah dicerna. Jadi high digestibility. Kemudian ada whole dried egg, telur yang dikeringkan, kemudian tanaman flaxseed. Flaxseed ini juga bagus untuk jantung dan juga kolesterol, kemudian mineral. Nah, kemudian di sini juga ada Antarctic krill. Jadi dia itu source-nya EPA dan DHA, jadi tinggi EPA dan DHA. Nah, Antarctic krill tuh kalian tahu nggak sih? Dia itu ikan itu bentuknya kayak udang. Nah, biasanya itu juga diekstrak menjadi krill oil, yang mana krill oil itu juga bagus untuk jantung. Biasanya digunakan juga untuk kucing Maine Coon ya, krill oil. Nah, kalau ini itu fish-nya, jadi Antarctic krillnya yang dikeringkan, jadi bukan oilnya. Kemudian brewer yeast. Nah, brewer yeast ini adalah ragi juga, yang dia tinggi probiotik. Dan juga ada dried chicory, yang dia itu adalah source-nya dari FOS dan juga inulin. Kemudian ada yucca untuk mengurangi bau pup. Sebenarnya yucca ini fungsinya nggak cuma mengurangi bau pup ya, tapi dia juga fiber. Kemudian ada Macleaya cordata. Itu adalah tanaman berbunga di keluarga poppy yang digunakan secara ornamental. Jadi dia itu sebenarnya tanaman ya. Kemudian Macleaya ini fungsinya adalah untuk detoksifikasi dan juga antibiotik herbal alami yang bisa mengobati berbagai influenza, kemudian infeksi pernapasan atas, pneumonia, kemudian infeksi pencernaan dan hal-hal yang terkait dengan gastrointestinal ya. Jadi itulah fungsinya dari Macleaya cordata. Biasa. Apalagi ada ekstrak-ekstrak tanaman kayak Macleaya cordata yang kita tuh kayak baru tahu gitu loh ada kandungan seperti ini. Kemudian dia tuh nggak cuman pakai krill oil, tapi langsung pakai krill Antartiknya yang dikeringkan. Otomatis fungsinya lebih tinggi lagi dong daripada cuman diekstrak oilnya doang ya kan. Flaxseed juga ada untuk jantung. Ini tuh kandungannya tuh bagus banget, tinggi banget. Kandungannya tuh bener-bener kayak apa ya?
emang bukan diformulasikan di Indonesia ya, emang diformulasikan di Belgia ya. Dan aku lihat websitenya juga bagus gitu loh, maksudnya struktur company-nya itu juga bagus dan trusted banget gitu. Dan juga dia banyak melakukan event-event di luar, artinya berarti dia itu memang benar-benar punya budget marketing yang bagus ya, sebuah perusahaan yang kredibilitas dan stabilitasnya itu tidak diragukan sama sekali, karena dia bisa bikin event sebanyak itu untuk mengenalkan produknya ke khalayak ramai karena memang komposisinya bagus. Cuman sayangnya kenapa sih desainnya tuh gini doang gitu loh, padahal produk-produk lain itu bisa membuat desain tuh yang lebih bagus lagi, meskipun memang mereka impor dari luar. Jadi kalau Healthy Pet ini kan dia websitenya Healthy Pet ID ya, berarti sebenarnya dia adalah perusahaan lokal, tapi dia mengimpor produk makanan kucing untuk dimasukkan ke Indonesia, which is produknya itu dari Belgia. Nah kalau bisa sih sebenarnya produk ini tuh desainnya lebih bagus lagi ya, tapi aku nggak tahu, mungkin desainnya dibikin sestandar ini untuk mengurangi biaya yang dijual keluar, jadi biaya penjualan gitu loh. Soalnya gini, kalau dilihat dari ini fontnya, ini font yang bisa kamu temukan di MS Word yang biasanya orang tuh buat nulis tugas akhir gitu kan. Jadi apa ya, kayak kurang gitu loh, kurang nendang gitu loh, apalagi kalau buat orang-orang yang cukup concern dengan commercial food. Jadi kalau commercial pet food itu kan dia konsep desain itu juga termasuk penilaian ya untuk customer-customer yang pengen membeli commercial food. Contohnya misalkan produk makanan RC atau apa, Equilibrio, itu kan fontnya itu bagus gitu loh. Cara dia mendesain gambar, mendesain font, kemudian peletakan warna dan lain-lain, itu tuh semuanya eye-catching, jadi orang itu inget produknya. Tapi it's okay, nggak masalah menurut aku selagi memang komposisinya ini bagus dan bisa dipertanggungjawabkan, dan juga hasilnya ke kucing-kucing itu mantep, rasanya juga enak. Oh ya, by the way, ini juga, jadi ketika aku pakai Healthy Pet ini, itu memang hasilnya berbeda. Artinya gini, si Unyul terutama, Unyul tuh kan picky eater ya, jadi dia tuh bener-bener dia tuh nggak akan makan kalau dia itu nggak lapar-lapar banget. Nah ketika dikasih Healthy Pet itu dia itu makan terus, sehari tuh ada dia tuh ke tempat makannya itu 6 kali, meskipun memang si Unyul tuh makannya dikit gitu loh, jadi dia 6 kali makan tapi makannya tuh dikit gitu loh. Sedangkan biasanya kalau dia makan dengan produk-produk makanan lainnya itu sehari tuh paling dia 3 kali ke tempat makannya. Nah kalau si Unyul aja yang picky eater aja 6 kali, apalagi kucing-kucing lain. Jadi kalau aku sekarang, karena aku sekarang nggak free feeding ya, jadi aku tuh memberikan jam-jam tertentu untuk kucing aku makan, kecuali si Unyul, karena Unyul tuh kurus banget, beratnya cuma 2,6, jadi aku membiarkan dia itu sedikit free feeding gitu loh. Makanya kenapa aku bisa tahu kalau dia itu bisa menghampiri makanan ini tuh sebanyak 6 kali dibanding produk-produk makanan kucing lainnya. Tapi kalau untuk kucing-kucing betina yang lain itu aku nggak pengen free feeding, karena apa? Ini proteinnya sudah cukup tinggi, fatnya juga cukup tinggi, jadi aku nggak mau kucing aku kegemukan. Karena kalau kucing aku terlalu gemuk, maka itu akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam dunia perkucingan. But anyway, this is recommended, 100% recommended buat kalian yang emang pengen nyoba. Dan ini harganya murah ya. Ini 1,5 itu harganya cuma 99.000. Ini harganya hampir mirip dengan Kitchen Flavor, which is Kitchen Flavor itu adalah produk China dan dia grain free. Kalau ini dia masih ada grainnya, tapi harganya itu sama gitu lah, harganya itu mirip-mirip gitu loh di pasaran. So ya kalau begitu buat kalian, terima kasih udah merekomendasikan produk ini ke aku. Next time aku akan coba produk lain yang untuk Healthy Pet, tapi lebih baik menunggu dulu ya, karena aku nggak pengen langsung gitu ya banyak-banyak ganti-ganti makanan kucing. So semoga review ini membantu. See you on the next video. Goodbye.